Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Terekam kamera pengawas saat beraksi. 2 pencuri spesialis rumah kosong diringkus polisi. Ratusan murid SD Negeri 09 Pau Pasaman diperiksa kesehatannya. Hentikan kasus dugaan korupsi. Kejati Sumbar di pra-peradilan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas di rumah korban di Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Padang, terlihat seorang pelaku pencurian sedang memantau situasi. Peristiwa ini terjadi tanggal 22 Agustus lalu. Merasa aman, 2 pelaku berhasil masuk ke rumah dan menggasak barang-barang yang ada di dalam rumah. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Setelah itu, petugas menangkap seorang pelaku yang bernama Dian Botak di rumahnya di kawasan Nanggalo. Dari informasi Dian Botak, polisi kemudian menangkap rekan pelaku yang bernama Ucok, yang tinggalnya tak jauh dari rumah Dian. Hasil interogasi usai kedua pelaku ditangkap, polisi mencari barang bukti curian yang telah dijual pelaku kepada penadah berupa 2 unit AC indoor dan outdoor, 1 unit televisi, 1 set kompor gas dan tabungnya, serta kabel tembaga. Barang curian itu disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Kedua pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, kedua pelaku merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang beraksi pada malam hari setelah mengintai rumah korbannya. Mereka berdua bekerja sebagai buruh harian lepas, selalu menggambar situasi pada siang hari dan memastikan rumah tersebut kosong. Mengamankan pelaku curat, yaitu spesialis pembobol rumah kosong yang dilakukan oleh 2 orang. Untuk pelaku yang kita amankan 2 orang. Jadi untuk barang-barang yang berhasil mereka ambil dari rumah kosong tersebut yaitu berupa 1 unit AC indoor dan outdoor, itu 1 buah TV, 1 buah kompor gas 1 set dengan tabungnya, itu kabel-kabel tembaga yang ada dalam rumah. Kedua pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Tim kesehatan dari Puskesmas Lubuk Sikaping mendatangi Sekolah Dasar Negeri 09, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, pada hari Rabu untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada murid-murid. Para murid dari masing-masing kelas diperiksa kesehatannya, mulai dari pengukuran tekanan darah, kebersihan mulut dan gigi, pemeriksaan telinga, dan pemeriksaan mata. Khusus untuk pemeriksaan mata, murid-murid diminta untuk menyebutkan huruf-huruf yang tertera pada lembar peraga. Ada murid yang dengan lancar menyebutkan huruf-huruf, mulai dari yang berukuran besar hingga berukuran kecil. Namun, ada juga murid yang kesulitan mengeja huruf yang ukurannya semakin mengecil. Petugas puskesmas juga menanyakan kebiasaan makan sehari-hari murid-murid sekolah dasar dan riwayat penyakit yang pernah mereka alami. Untuk kegiatan kesehatan gratis ini, anak-anak murid 09 ini yang diperiksa mulai dari tekanan darahnya, kemudian diperiksa kesehatan matanya, kemudian diperiksa kebersihan gigi dan mulutnya, kebersihan telinganya, kemudian nanti ada juga screening. Kita menanyakan kepada anak-anak ini seperti kebiasaan dia suka makan makanan yang manis atau riwayat batuknya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya murid-murid yang mengalami gejala penyakit tertentu. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi murid sekolah dasar ini merupakan implementasi dari program unggulan Presiden Prabowo, selain makan bergizi gratis. Fauzan melaporkan dari Pasaman.
Pengadilan Negeri Padang menggelar sidang pra-peradilan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit daerah di pesisir selatan pada Kamis siang. Dalam kasus ini, Kejati Sumbar telah menghentikan penyelidikan kasusnya. Penghentian perkara dugaan kasus korupsi pembangunan relokasi RSUD tipe C MZen Painan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat digugat melalui pra-peradilan. Gugatan diajukan oleh Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Adityo Danur Utomo mendengarkan keterangan saksi ahli, yakni Guru Besar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Isman Syah. Menurut saksi ahli, sebelum kasus dihentikan, seharusnya penyidik mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya, penyidik harus bisa mengetahui kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Kemudian yang paling utama untuk ini harus dipelajari kembali tentang kerugian negara yang terjadi. Agar kita tidak salah nanti menafsirkan tentang penyidikan ini. Kalau seandainya memang kerugian negara itu menguntungkan keduanya memang tetap tidak ada, maka sangat sulit bukan? Maka penerbitan SP3 dimunculkan kembali. Tapi kalau seandainya memang ada, maka ditelusuri untuk mencari tersangka dalam kasus ini. Ini cukup. Kuasa hukum pemohon, Suharizal menjelaskan, surat perintah penghentian penyidikan SP3 dikeluarkan pada 10 Maret tahun 2023 dengan alasan tidak cukup bukti. SP3 itu dianggap cacat karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan Sumbar, dan Inspektorat Pesisir Selatan menemukan kerugian keuangan negara hampir 33 miliar rupiah dalam proyek tahun anggaran 2015 hingga 2016. Sebelumnya, kajian salah satu perguruan tinggi juga menunjukkan bangunan baru RSUD MZen di Painan itu tidak layak. Selain tidak memenuhi ketentuan lokasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, proyek itu diduga tidak memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta tidak mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa. Terkesan dipaksakan, unprosedural, dan bahkan kemudian bukti-bukti kuat bahwa sudah terjadi tindak pidana korupsi diabaikan. Nah ini kan sebaliknya, hasil BPK menunjukkan ada kerugian keuangan negara, hasil BPKP menunjukkan ada kerugian keuangan negara 32 miliar, tapi kemudian dihentikan perkara ini. Nah, bahkan persidangan hari ini terbukti juga fakta baru dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, ternyata tidak ada bukti bahwa perkara ini ada SPDP-nya. Sementara itu Kejaksaan Tinggi Sumbar melalui Kepala Saksi Penerangan Hukum belum mau memberikan komentar terkait sidang pra-peradilan tersebut. Robiha melaporkan dari Padang. Dua pekan tidak mengalami erupsi, Gunung Merapi yang terletak di Agam dan Tanah Datar kembali erupsi pada Rabu siang. Erupsi yang terjadi menimbulkan suara dentuman hingga hujan abu tipis di daerah sekitar gunung. Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api Merapi mencatat, erupsi terjadi 2 kali. Erupsi pertama pada pukul 9:14 menit. Dan erupsi kedua pada pukul 14:45 menit. Tinggi kolom abu pada letusan pertama mencapai 800 meter dari atas puncak gunung dengan durasi 38 detik. Sedangkan pada letusan kedua, tinggi kolom abu tidak teramati karena tertutup kabut tebal. Namun erupsi terekam jelas di seismogram dengan durasi sekitar 35 detik. Mencatat 2 kali letusan dengan amplitudo 27,1 sampai 30,3. Untuk lama gempa terekam selama 35 sampai 38 detik. Untuk ketinggian kolom pada letusan pertama teramati sejauh 800 meter di atas puncak. Untuk letusan yang kedua itu tidak bisa teramati dari pos pengamatan Gunung Api Merapi. Pos Gunung Api Merapi mencatat,
Sejak awal Agustus hingga tanggal 27 Agustus, terjadi 7 kali letusan dan 90 kali hembusan dengan ketinggian kolom abu terendah 500 meter dan tertinggi 1.600 meter dari atas puncak. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.